Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel Programmu. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang JavaScript, saat ini kita akan langsung belajar tentang bahasa PHP. Jadi yang kemarin-kemarin itu yang HTML, CSS, JavaScript itu tuh lebih ke front end, lebih ke desainnya gitu. Nah, sekarang kita belajar ke inti sistemnya. Gitu. Jadi nanti di PHP ini nanti kita hubungkan dengan database gitu. Nah, apa sih itu PHP? PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya. Ini beda lagi. PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu sebuah bahasa pemrograman web berbasis server ya. Dan dalam pengembangan web PHP itu disisipkan pada dokumen HTML. Dan PHP itu bersifat open source. Kelebihan PHP itu bisa mengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman web yang dinamis. Biasanya perintah CRUD itu create, read, update, delete di dalam web itu dilakukan dengan bahasa PHP. Nah, jenis tag yang digunakan untuk memasukkan PHP ada ini ya, yang standar dalam kurung tanda tanya PHP, untuk membuka ditutup dengan tanda tanya tutup kurung gitu. Yang biasa saya gunakan itu yang ini, yang standar itu. Jadi kedepannya kita akan pakai yang ini aja nih ya, yang sering digunakan. Tapi kalau teman-teman mau mencoba yang 3 ini juga nggak masalah, bebas. Nah, cara 1 dan 2 itu cara yang umum digunakan. Ya, walaupun di cara ketiga ini tampak lebih praktis. Nah, tapi yang sering saya gunakan ya yang ini gitu. Nah, kemudian ini contoh skripnya. Nanti kita coba ya untuk contoh skrip PHP. Kemudian untuk penulisan skripnya ada 2 jenis, yaitu embed script dan non-embed script. Di sini yang sering saya gunakan ya, yang biasa digunakan itu yang ini, yang embed script. Gitu. Karena yang ini ya kalau dari saya pribadi terlalu banyak echo di sini, banyak sekali. Kita pakai yang ini aja. Oke ya, kita langsung coba aja. Oh ya, sebelumnya karena kita udah mulai di bahasa PHP, silahkan teman-teman itu install dulu XAMPP ya, karena kita akan menjalankan di dalam XAMPP di sini. Kalau teman-teman bingung apa itu XAMPP, udah saya jelaskan di basis data ya, di list basis data itu kalau nggak salah video yang ini, yang SQL antara dua inilah. Nanti bisa ditonton, ada cara installnya, cara menggunakannya gitu. Nah, karena kita akan langsung mencoba menghubungkan dengan database ya, jadi kita akan langsung menggunakan XAMPP. Kita run di dua ini ya, Apache dan MySQL. Close. Untuk menjalankan PHP ini kita buka dulu di C ya, di sistem teman-teman. Kemudian ada XAMPP di file ini ya, kita buka, cari htdocs. Nah, ini silakan teman-teman buat file baru, misalnya latihan. Oke. Nah, di sini ya kita akan memasukkan contoh PHP di sini. Kemudian buka text editornya. Setelah itu buka open folder, buka di latihan. Nah, di sini di folder latihan ini silahkan teman-teman membuat file ya, namanya sebentar saya close dulu semuanya, kita buat di dalam sini aja.
new file, namanya index.html, misalnya seperti ini. Nah, kalau udah, seperti biasa kita buka tag HTML, Ctrl tanda seru, Shift tanda seru, Enter, ya, langsung tampil. Kita ubah title-nya contoh PHP. Kemudian di dalam body kita buka tag PHP. Ya, ingat ya, buka kurung tanda tanya PHP, kemudian tutupnya itu PHP dalam kurung, gitu. Dalam kurungnya yang lancip itu ya. Kita coba tampilkan echo halo, maaf, halo, selamat menggunakan PHP. Oke, save. Nah, lihat di sini masih ada error ya, karena di tag PHP ini tidak tidak menampilkan. Kalau di sini kan bisa berwarna ya. Nah, di sini tuh error nih, merah nih ya. Kita coba run dulu deh. Cara runnya itu ketik aja localhost, kemudian nama foldernya latihan ya. Kita coba enter. Nah, error nih. Coba tambah index.html. Masih error. Nah, kenapa error? Karena di sini ekstensinya masih .html. Kita ubah dulu ekstensi filenya menjadi .php. Enter. Ya, ini udah tampil. Save, harusnya ini tampil nih. Localhost /latihan ya. Nah, halo, selamat menggunakan PHP. Nah, itu cara menggunakan PHP. Jadi semua script yang ada PHP-nya, ekstensinya itu .php. Nah, itu cara penggunaannya. Oke. Yang ini. Kemudian untuk variabel dan tipe data. Kalau teman-teman udah belajar JavaScript kemarin, itu kurang lebih sama ya. Untuk alurnya, prosesnya itu kurang lebih sama seperti JavaScript gitu. Jadi untuk variabelnya itu ada gini. Untuk variabelnya itu nggak boleh ada spasi atau ini tanda miring, ini jangan. Nah, yang benar itu di sini harus tanpa ada spasi. Kalaupun ada spasi harus diberi underscore ya, untuk penamaan variabel. Dan di PHP itu penamaan variabelnya di depannya menggunakan $. Kalau di sini menggunakan $, di depan. Misalnya seperti ini nih. $nama gitu kan. Dan ini bersifat case sensitif. Jadi besar kecilnya itu berpengaruh. Nama n-nya besar dengan nama n-nya kecil itu berbeda variabel gitu. Kita coba langsung nih ya. Misalnya di bagian PHP ini ya. PHP kita buat variabel $coba sama dengan petik 2 ya, latihan. Kemudian untuk menampilkannya echo ya. Kemudian petik ini adalah $coba. Coba kita save. Oh, sebentar, ada yang error karena kita kurang titik koma ya. Jangan lupa diberi titik koma. Nah, coba kita run. Nah, ini adalah latihan. Coba kita tambah enter nih di belakang. PR. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara penggunaannya.
Jadi kita membuat variabel coba dan variabel ini dipanggil di dalam echo ini. Kalau di JavaScript itu kan kemarin dengan cara ada plusnya ya, plus nama variabel plus gitu kan. Kalau ini langsung aja masuk sini. Oke. Itu untuk cara penggunaannya, penggunaan variabel. Nanti teman-teman bisa dicoba cara menggunakan PHP ini, karena untuk video ini kita akan langsung ya bagaimana cara menghubungkan ke database gitu ya. Kemudian untuk tipe datanya ini sama ya, ada boolean, ada integer, float, dan string. Boolean itu hanya true false, integer itu semua angka tapi bukan pecahan ya. Kalau float itu yang koma-koma gitu yang pecahan, dan string itu karakter. Nah, ini ini contoh untuk penggunaan boolean. Silahkan kalau mau teman-teman coba. Kemudian tipe data integer, ya ini kan alurnya kurang lebih sama ya seperti JavaScript. Kita membuat variabel harga, variabel jumlah, dan variabel harga total, di mana di variabel ini variabel harga dikalikan jumlah. Kemudian kita tampilkan di sini, kita tampilkan semuanya. Harga sama dengan variabel harga yaitu 15.000, jumlahnya 5, dan di total karena dikali ini jadi 75.000. Nah, jadi kurang lebih alurnya sama. Untuk float dan string, untuk penggunaan string ini teman-teman perlu perhatikan tanda petik ya. Nah, string dapat dinyatakan dengan ampitan tanda petik tunggal seperti ini nih ya, tapi tanda petik tunggal ini nggak bisa digunakan di dalam variabel ini. Jadi kalau teman-teman menuliskan variabel, misalkan variabel tulisan, maka sama dengannya memakai petik 2 gitu, seperti ini nih, petik 2. Jadi tampil di sini gitu ya. Oke, ini untuk cara penggunaan variabel. Nah, kita akan langsung ya passing variabel dalam PHP. Kita akan mencoba bagaimana mengkonekkan dan bagaimana untuk video ini kita coba untuk save data ke database. Oke. Kita menggunakan metode post di sini. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi variabel dapat diteruskan atau passing ke halaman web berikutnya yang diakses user. Yang paling sering digunakan itu dengan form. Ya, jadi di form ini kita akan menggunakan metode post, yaitu metode post untuk mendapatkan nilai di dalam inputan nama ya, dan di dalam inputan alamat ya, di sini di nama dan alamat. Nah, kemudian nanti akan ditangkap dan ditampilkan gitu. Gini ya, saya coba dulu deh. Kita langsung coba aja. Yang pertama teman-teman buat form dulu di sini. Form actionnya sebentar ya, kita buat metode dulu. Metodenya itu post. Ada dua jenis metode yaitu post dan get. Nanti akan saya jelaskan bedanya apa. Actionnya mungkin process.php. Nah, jadi kita buat dulu inputan yang pertama, misalkan nama. Di nama itu terdapat inputan bertipe teks dan name-nya itu nama. Oke.
kita shift alt arah bawah. Di sini kita ganti alamat, inputnya teks, name-nya diganti alamat, save. Nah, ini contoh untuk membuat form ya. Kita coba run dulu. Udah bisa di sini. Kemudian kita tambahkan inputan berupa submit button ya. Sebentar. Input tipenya submit. Kemudian value-nya proses, name-nya submit. Oke, kita coba run. Udah tampil. Oke ya. Jadi apa itu proses.php? Jadi nanti ketika teman-teman klik submit, nanti nilai dari nama dan alamat akan dikirim ke proses.php. Jadi kita harus membuat file proses.php di sini ya, proses.php. Jadi harus satu folder ya, dengan folder latihan. Di sini dengan folder latihan harus satu file. Lalu apa sih isinya proses.php ini? Nah, di sini kita buat buka tag PHP. Kita membuat variabel nama sama dengan $_post. Nah, kemudian buka tutup ya. Ini buka siku ya, yang seperti ini. Buka siku, kemudian isinya nama. Kenapa isinya nama? Nah, karena di dalam indeks tadi, di sini name-nya nama. Jadi name-nya harus sama. Kalau name-nya alamat, di sini harus alamat. Ini kita membuat variabel alamat sama dengan $_post petik 2 sorry, namanya alamat. Oke, kemudian kita tampilkan nama saya, misalnya $_, nama gitu, misalnya seperti itu, titik. Alamat saya di $alamat, petik 2, kemudian titik koma, save. Ya, jangan lupa tutup tag PHP. Oke ya, kita coba run. Namanya Wicaksono Yuli Sulistyo, alamatnya Jalan Cokro Aminoto, Yogyakarta. Kita proses, akan tampil di sini. Nama saya Wicaksono, alamat saya di jalan ya. Kalau misalkan kurang spasi aja. Kita run. Oke ya, ada spasi. Nama saya Wicaksono, alamat saya di Jalan Cokro Aminoto. Nah, lalu gimana sih biar nama ini dan alamat ini tersimpan di database?